Sifate murid ingkang bagus siku lima dingamal terus. Pesantren API Tegalrejo. Menjadi santri adalah suatu kebanggaan sendiri, apalagi pernah memperdalam di Pondok Tegalrejo. Banyak kenikmatan yang tidak bisa diceritakan. Mengapa harus mondok? Ada banyak keuntungan yang diperoleh saat menjadi santri di antaranya. Pertama, pesantren yang berbasis salaf seperti Tegalrejo mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Segala yang dipelajari di pesantren bisa dipertanggungjawabkan. Kiai Haji Cut Lori adalah termasuk santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sekaligus salah satu pendiri NU. Jika kita runtut, ilmu yang dikonsumsi alurnya jelas sampai kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya, kita tak perlu khawatir atas kebenaran ilmu yang dipelajari di pesantren Tegalrejo. Karena itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad yang besok bertanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Esa. Kedua, pesantren mengajarkan kita untuk tidak berpikir oposisi biner. Sebuah gaya berpikir yang selalu mempertentangkan setiap perbedaan. Tak heran, jika gerakan feminisme menjadi kekuatan matriarki yang menindas kaum lelaki, semisal. Atau sosialisme menentang otoritarianisme, lalu menjadi otoritarianisme dengan bentuk baru. Nah, di pesantren kita diajarkan bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Perbedaan tidak perlu dipertentangkan, akan tetapi disikapi secara arif agar bisa berjalan beriringan. Tak pernah ada konflik di pesantren, perbedaan pendapat juga dialami antara Kiai Dur dan Gus Muh, namun sebenarnya beliau berdua secara tidak langsung mengajar kepada para santri bagaimana mensikapi suatu masalah. Kadang orang awam saja yang salah persepsi, karena sejatinya antara Kiai Dur dan Gus Muh selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pesantren Tegalrejo. Ketiga, kita dikenalkan tentang konsep barokah. Dalam kehidupan pesantren, barokah menjadi hal penting yang dijadikan pegangan santri. Sering kali kita mendengar, setinggi apapun ilmu yang didapatkan jika tidak mendapatkan barokah kiainya, maka ilmu yang didapat akan sia-sia. Dalam pandangan pesantren tabarukan atau biasa disebut barokah mempunyai makna penambahan kebagusan dari Allah, ziyadatul khair. Artinya, setiap waktu semakin bertambah baik. Barokah merupakan sebuah kekuatan rasa yang dimiliki oleh kiai dan dipercaya mampu melegitimasi ilmu yang diperoleh santri, manfaat atau tidak. Barokah tidak semata-mata bisa hadir dari seorang kiai. Artinya, untuk mendapatkan titel bahwa seorang kiai memiliki kekuatan barokah biasanya terletak pada sejauh mana kiai tersebut memiliki karomah. Karomah sendiri merupakan sebuah pengetahuan yang telah mengkristal pada diri seorang kiai. Tentunya, ilmu yang pernah dipelajarinya telah menyatu dengan dirinya. Nah, kiai seperti ini akan terlihat begitu karismatik di depan santri-santrinya dan masyarakat pada umumnya. Ternyata, hal semacam ini tidak hanya diakui oleh kalangan pesantren. Kurang apa Gus Muh banyak yang sudah membuktikan keistimewaan beliau, justru masyarakat awamlah yang banyak mengetahui. Alasannya, sebagai ciri-ciri khas dari manusia yang tidak berada dalam jangkauan bidang ilmu-ilmu alam. Nah, yang semacam ini dalam pesantren biasa disebut dengan barokah dan karomah. Sesuatu yang selama ini kita anggap mistis, ternyata hanya persoalan rasio akal belum mampu menjangkaunya. Sebenarnya ini adalah hal yang rasional, suatu saat bisa dibuktikan. Keempat, dari pesantren kita akan diajarkan bagaimana bersosial. Tanpa disadari, dalam kehidupan santri menyimpan segudang pelajaran hidup. Hal sederhana, semisal bagaimana santri makan bersama dengan menggunakan baki. Dari situ kita bisa lihat, bahwa kebersamaan dalam pesantren itu sangat diutamakan. Tanpa melihat dari mana asalnya, miskin, kaya bahkan keturunannya. Pesantren tak pernah mengenal kasta, semua diperlakukan sama, santri. Gus Yusuf pernah dawuh, hal sekecil apapun yang dilakukan di dalam pesantren adalah tarbiyah. Dari bangun tidur, ngaji, mujahadah, makan, tidur DCB semua itu diatur secara cermat, sehingga sudah seperti rutinitas yang berjalan dengan sendirinya. Kelima, selain persoalan di atas, hal paling penting yang bisa didapat dari pesantren adalah akhlak. Akhlak yang dimaksud di sini bukan sekedar persoalan etika semata, karena etika lebih kepada persoalan pola sikap dan pola ucap. Semisal, seorang koruptor yang sosialnya bagus tidak bisa dikatakan berakhlak. Karena apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan kebenaran hatinya.
Akan tetapi, akhlak jauh melampaui itu. Seseorang yang berakhlak, baik tindakan, perkataan, pikiran maupun perasaannya akan berjalan secara beriringan. Keempatnya tidak mungkin bertentangan. Contoh yang bisa kita ambil, ketika Nabi Muhammad mengutuk seseorang yang munafik. Seperti kita mafhum, munafik adalah seorang yang ucapan dan tindakan, pikiran serta hatinya tidak sesuai. Dari contoh itu bisa kita petik, bahwa akhlak meliputi persoalan pola sikap, pola ucap, pola pikir dan pola rasa, hati. Bagaimanapun juga, Nabi Muhammad diutus ke dunia, tak lain dan tak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia, inama buistu liutamima makarimal akhlak. Tentu masih banyak hal lain yang bisa dijadikan alasan kenapa mondok nyantri itu penting. Ada segudang pelajaran dan pengalaman yang hanya bisa kita dapatkan dari pondok pesantren. Untuk itu, apa yang harus disangsikan menjadi santri?